Maka bab berkaitan dengan tiroid ini nanti ke arah emosi. Saya tidak bisa panjang lebar cerita emosinya, tapi di situ ada emosi yang terlibat sebenarnya. Ya. Coba Bapak memuhasabah diri, ya. Karena setiap ada suatu nilai yang kita langgar, biar gampang gini lah, saya kasih cerita aja biar gampang. Ada seorang yang pernah, saya datang ke suatu masjid waktu itu, terus pengurus masjid itu, marbot itu tanya sama saya, Ustaz boleh konsul nggak? Oh iya silakan. Apa masalahnya? Saya bilang, ternyata dia ada tumor batang otak. Ya, oke. Saya bilang sama beliau, di rumah ada masalah nggak? Saya bilang, karena biasanya yang urusan sama otak itu, yang saya pelajarin, kaitannya juga dengan prinsip hidup. Saya bilang gitu. Kemudian dia ceritalah gitu kan, akhirnya dia cerita bahwa dia itu tinggal dia marbot, ya ibaratnya orang baik lah gitu ya, tinggal ngurusin masjid gitu kan, tapi dia tinggal di rumah mertua. Nah, mertua itu nggak sholat, ceritanya begitu. Terus setiap dia menyampaikan nasihat kepada si mertuanya itu untuk sholat, kebun binatang yang keluar. Nah, ini kan bentrok nih, antara nilai, prinsip, apalagi hubungannya dengan agama. Jadi saya bilang sama beliau begini, berarti solusi saya ya, kalau saya, sebelum kita bicara herbalnya, antum pindah dulu dari rumah itu solusinya. Gitu. Baru ini dimakan, ini saya bilang gitu sama beliau. Adalah sekitar berapa bulan kemudian, karena pusing kan, jadi karena tumor di batang otak itu kan, itu pun resiko kalau dioperasi. Saya sarankan ini beberapa lah jenis tumbuhan tanaman gitu. Beberapa bulan kemudian saya ketemu dia lagi. Dia yang serunya itu dia sudah mengatakan nggak tahu tumornya seperti apa, jadinya saya nggak tahu. Cuman dia bilang jauh lebih baik sekarang. Ya, tubuhnya bahkan pusingnya itu nggak seperti dulu, lebih bagus lah kualitas hidupnya gitu loh, seperti itu. Nah, tiroid juga sama sebenarnya. Coba Bapak cari gali, ya. Biasanya atau ada suatu nilai-nilai yang akhirnya terlanggar sehingga dia menjadi sesuatu yang ya tadi bermasalah di organ atau di kelenjar segala macam, ya, seperti itu. Terus kalau diobatin pakai apa? Biasanya kalau saya untuk tiroid kayak begini ada beberapa yang saya sarankan, ya. Yang pertama itu VCO, karena VCO itu ada iodinnya yang kita butuhkan untuk itu ngobatin itu. Kemudian daun sena. Daun sena ini dulunya dipakai buat orang diet, tapi di sini kita nggak ngambil itunya. Nanti coba dilihat ini daun sena. Kemudian propolis, ya, propolis nanti Bapak boleh cari itu propolis mana aja, ya. Kemudian ya madu, seterusnya kayak begitu, sama dirutinkan berbekam. Ya, kalau ada minyak herbal gitu nanti bisa dioleskan ke sini. Sembuh nggak? Wallahu alam, nggak tahu. Kita kan ikhtiar aja. Ya. Tapi banyak yang alhamdulillah itu berhasil kayak begitu, insya Allah. Begitu, mungkin satu lagi ya. Boleh satu lagi dari panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, anak saya kadarullah kena ginjal, infeksi dinding ginjal. Nah, yang saya mau tanyakan, obat herbal apa yang kira-kira bisa dikonsumsi anak saya dengan usia 14 tahun? Terima kasih. Yang dengarnya makasih doang. Ya. Boleh didekatin lagi mic-nya, Bu? Anak saya kadarullah kena infeksi dinding ginjal. Oh. Yang saya mau tanyakan adalah obat herbal apa yang bisa dikonsumsi untuk anak saya dengan usia 14 tahun. Terima kasih. Infeksi ginjal. Infeksi dinding ginjal. Ada jadi kalau pakai kaidah mudahnya biar gampang ya. Salah satu yang sangat poten atau baik dalam atau perannya sebagai antibiotik versinya kita, ya, adalah bawang putih. Ya, bawang putih. Nah, cuman kan makan bawang putih kan susah. Nanti gini aja, nanti Ibu bikin di rumah bawang putihnya dihancurin, kemudian dimasukkan ke dalam madu. Ya, dimasukkan ke dalam madu, nanti tunggu, ya mungkin harus nunggu dulu sebentar. Mungkin sekitar, kalau bagusnya 3 harian, seingat saya. 3 harian, nanti air madunya itu diminum.
Jadi nanti madunya itu sudah bertopping dengan si bawang itu. Itu bisa. Yang lainnya, versi yang lainnya bikin itu aja, kunyit umur 14 tahun ya. Ya kunyit paling dua telunjuk dia lah, 2 atau 3 telunjuknya dia, ditambah serai sebatang, sama dikasih black pepper, ada hitam. Ya, jadi itu caranya. Nanti kunyitnya dihancurin aja, dicuci bersih, nggak usah dibuang kulitnya. Nanti dihancurin, digeprek-geprek itu, si serainya juga, lada hitamnya juga. Itu diminum, sekali minum itu mungkin sekitar 300-an cc lah ya. Gelas kecil itu ya. Kalau bisa 2 kali sehari. 2 kali sehari. Sama satu lagi, akar alang-alang. Akarnya alang-alang. Itu bisa. Gitu. Air madu sering, banyakin air madu. Ya. Kalau mau mudahnya ya air kelapa aja, nanti beli air kelapa, terus campurin madu, minum aja tiap hari buat bersihin ginjalnya. Gitu. Ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada ramuan khusus untuk penderita azospermia? Azospermia ini spermanya kosong, nggak ada sperma. Ya, ada lagi tuh yang sedikit, itu kan bahasa-bahasa Latin sebenarnya. Ya, azospermia, oligospermia, gitu-gitu. Apakah ada saran untuk kasus seperti ini? Karena pernikahan kami sudah 10 tahun. Suatu hari saya pergi ke Medan, pergi snorkeling, nah gitulah, nyemplung-nyemplung diajakin teman ke laut. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu, badannya gede, manggil-manggil saya di perahu. Oke dokter, gitu kan, mau foto, astagfirullahaladzim, dia bilang. Tengah laut. Saya bilang mati, saya ngapain lagi kan, tapi ternyata saya tidak bersuzon, senang-senang aja, karena kan hadisnya tahu, membahagiakan orang. Tapi jangan pula dipakai terus hadis ini. Lantas ketemulah sama dia kan, ngobrol lagi gitu kan, sambil pakai pelampung gitu, life vest gitu. Dok, makasih ya resepnya. Oh ya, alhamdulillah. Resep yang mana? Ini kaitan sama ini soalnya. Saya alhamdulillah sekarang sudah punya anak. Dia bilang, oh alhamdulillah, masya Allah, saya bilang. Dan saya ikutin resep dokter, oh masya Allah, gitu. Alhamdulillah. Resep yang mana? Saya bilang, itu air kelapa. Nah sebentar dulu nih, saya bilang. Seingat saya untuk urusan promil gini, saya jarang nyarinin air kelapa. Seingat saya. Banyakannya kunyit, serai, gitu-gitu kan. Kemudian, nah ini yang menarik. Saya itu sudah kosong, bahasa ibu-ibu kan gitu kan. Belum punya anak tuh, kan ini kan 10 tahun, ini 16 tahun. Sekarang anaknya 2. Subhanallah ya. Kemudian, Bapak Ibu mungkin gak itu, karena dia bilang, saya akhirnya coba tuh resep dokter minum air kelapa, dia bilang oke. Nah, ada cumannya, ini yang mahalnya di sini, cumannya, sebenarnya saya minum air kelapa tuh bukan buat promil, biar sehat aja. Kata dia gitu. Oh gitu. Iya, terus akhirnya ternyata bonusnya hamil. Gitu. Jadi pesan saya kepada Bapak atau Ibu yang bertanya ini, ilmu dasar dalam pengobatan itu tuh ikhlas. Itu ilmu dasarnya. Ya. Pantaskan diri dengan iman, ya, dengan ikhtiar, dengan tidak berburuk sangka, dengan menduga-duga tentang kepada Allah, itu dulu yang paling penting. Karena banyak sekali saya temukan orang-orang yang azospermia ini nggak ada sperma pun, ada yang nggak hamil. Adakah yang bisa hamil? Ada loh. Wallah ada. Saya pernah dapat kasusnya kayak begini. Dan itu bukan cuma modal ngeliatin postingan doang, coba. Ya, seperti itu. Apa yang diminum? Macam-macam metodenya. Ada yang pakai kunyit, serai, jeruk nipis, ada yang puasa, ada yang makan habas soda, makan kurma gitu, macam-macam. Jadi kalau dipolakan gimana? Tidak terpola menurut saya gitu, karena memang urusan kehamilan ini memang rahasia Allah banget. Ya, sampai ada pernah satu hari mungkin saya pernah dapat itu pas lagi di kafe ya,
kafe di kapan-kapan main di sana, kafe JSR, kafe saya di Jati Asih. Itu apa? Ada dua orang, ada satu ibu-ibu, satu bapak-bapak, suaminya lah itu kan. Dia tanya promil juga. Jadi saya bilang dia tanya sarannya apa, Dok? Dia bilang, ibu kerja apa? Kerja ini. Disebutin lah gitu kan. Suami kerja apa? Kerja ini. Ah, lebih baik jangan punya anak, saya bilang. Kenapa lebih baik jangan punya anak? Karena kalau bapak ibu punya anak, pasti dititipin anaknya dengan kerja kayak begini. Dititipin ke siapa? Ke orang tua kan. Dulunya minta anak gitu loh, tapi nggak diurus. Artinya apa? Kalau mau punya anak, minimal satu berhenti dulu deh, saya bilang. Karena dua-duanya kerja shift, coba. Macam mana mau dapat anak? Lebih baik nggak punya anak gitu loh, daripada lagi-lagi anak itu, daripada anak itu nanti punya hutang pengasuhan, diurus sama kakek neneknya, sedangkan bapak ibunya atas nama bekerja gitu loh. Nah gitu loh. Jadi gitu. Nah, kalau saya ditanya kayak begini, jawaban saya apa? Akan saya jawab pakai jawabannya Quran. Apa jawaban Quran? Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara. Jadi Hasan Al-Basri itu waktu beliau masih ada dan ditanya ulama besar ya. Iya Syekh, saya nggak punya keturunan. Kata beliau, Pak, perbanyaklah istighfar. Gitu. Saya pengen punya harta yang banyak. Istighfar. Saya pengen masalah hidup saya selesai. Istighfar. Itu sebabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kalaulah permintaanmu sudah terlalu banyak dan kau tidak tahu lagi mau minta apa kepada Allah, istighfarin aja. Cobain nanti ya istighfar ya. Sampai 1000 kali, pokoknya berapa banyak sebisa kita, karena nggak gampang loh. Cobalah Anda istighfar sekarang. Sebentar aja mau istighfar, ada gangguan teman ngajakin ngomong. Coba aja. Makanya perlu disiapin waktu banget untuk zikir-zikir kayak begini nih. Kita handphone nggak ada orang, pokoknya fokus. Misalkan meskipun ya tidak ada beberapa zikir yang memang dikasih angkanya sama Nabi, tapi sebenarnya kalau Anda mau target tertentu nggak apa-apa. Contoh Anda mau istighfar 1000 kali. 1000 kali astagfirullah sampai 1000 kali. Habis itu la haula wala quwwata. Nanti lihat apa yang terjadi. Wah, asik banget. Jadi jiwa kita itu akan berkomunikasi sehingga nanti apa? Sehingga nanti ini dia nih. Ada suatu doa yang saya suka doa ini. Kalau mau dihafalin boleh, tapi ini bukan doa dari Nabi, tapi doa dari seorang tabi'in atau mungkin orang soleh lah, ulama gitu kan. Doanya begini bunyinya. Allahumma qad ta'lamu hajatana. Allahumma qad ta'lamu hajatana qabla an nas'alakaha. Faqdiha lana. Artinya itu lucu. Allahumma qad ta'lamu. Ya Allah, sesungguhnya engkau sudah tahu apa yang kami mau doakan ini. Allahumma qad ta'lamu hajatana qabla an nas'alakaha. Sebelum kami meminta itu kepadamu, engkau sudah tahu apa yang kami minta. Sebelum kami minta ini, ya Allah, faqdiha lana, maka kabulkanlah. Nah, gitu. Itu kalau lagi zikirnya banyak ya, zikirnya banyak, asik banget. Jadi nggak usah mikir lagi kita. Banyakin doanya, banyakin zikirnya, banyakin baca Qurannya. Nanti Allah kasih sendiri tuh benda-benda itu. Ya, kayak orang di surga, gitulah kurang lebih ya. Allahumma qad ta'lamu hajatana qabla an nas'alakaha faqdiha lana. Gitu, faqdiha lana. Bahkan kadang-kadang bukan kadang-kadang, salah satu cara minta pada Allah itu kan di sholat ya, terutama di sujud sama sebelum salam. Nah kalau di sujud kan harus pakai bahasa Arab, gak bisa, kalau yang gak bisa bahasa Arab atau gak hafal doa kan gak bisa pakai bahasa Indonesia, gak boleh, haram ya. Paling solusinya lain apa? Ngomong sama Allah dalam hati waktu sujud, itu bisa. Atau sebelum salam, doanya macam-macam, banyak, makanya hafalin banyak-banyak doa tuh. Semacam Allahumma inni as'aluka mujibati rahmati wa azama maghfirati, seterusnya banyak lah. Atau doa-doa para nabi ya, atau disebutkan dalam Al-Qur'an itu biasanya sangat mustajab ya, meskipun nanti ada perbedaan fikih lagi, itu apakah dibacanya itu bagian dari Quran itu sebagai doa ya, itu lain cerita. Tapi intinya pelajaran doa dan termasuk ini juga sama. Ya. Jadi pesan saya tidak ada yang mustahil. Nabi Zakaria istrinya beliau hamil di usia berapa? 70 tahun. Nabi Zakaria umur berapa? 80 atau 90 tahun. Maryam gak ada suami. Jadi bab tentang kehamilan ini dalam Quran kebanyakan abnormal. Iya kan? Kebanyakan abnormal. Bahkan subhanallah, sedikit cerita kehamilan ya. Beberapa kitab-kitab itu menyebutkan subhanallah. Orang-orang zaman dulu itu di kandungannya itu ada yang lebih setahun. Ada pernah disebutkan dari kitab itu 2 tahun. Sampai keluar-keluar sudah ada gigi. Katanya begitu. Gak tahu kenapa zaman dulu kayak begitu ya, mungkin teknologi lain kita gak tahu lah. Cuman akhirnya mereka bukan menjadi anak-anak yang bermasalah ya, tapi tetap ada yang jadi ulama. Imam Syafi'i itu kan lebih setahun lebih kalau salah di dalam kandungan.
Ya makanya yang saya mau tanamkan di sini itu adalah apa? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi kalau ada masalah kayak begini nih, si ahlinya bilang nggak bisa hamil, ini nggak bisa hamil, itu ayat tadi Anda amalin aja. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya, seperti itulah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira mungkin itu sudah 11 lewat. Saya kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.